Barcelona harus mengubur ambisinya untuk menjuarai Liga Champions tahun 2022-23 lantaran gagal melaju ke babak 16 besar. Joan Laporta selaku presiden klub ingin Blaugrana segera bangkit. Barcelona sejatinya sudah tersingkir dari kompetisi tertinggi Eropa itu setelah Inter Milan melibas Victoria Plzen 4-0 pada laga kelima grup C di Giuseppe Meazza. Itu diperparah dengan kekalahan 0-3 saat menjamu Bayern Munchen di Camp Nou. Imbasnya, wakil Liga Spanyol itu harus rela terdegradasi ke babak 16 besar Liga Eropa untuk kedua kalinya secara beruntun. Dengan hasil itu, Bayern lolos ke babak gugur sebagai juara grup C meski masih ada satu laga lagi. Jawara Liga Jerman itu ditemani Inter yang mengamankan posisi runner-up. Sedangkan Barcelona harus puas menempati posisi ketiga dengan 4 poin. Sementara Plzen sudah dipastikan jadi juru kunci lantaran belum mendapat poin. Laporta tidak menampik sangat kecewa dengan pencapaian Barcelona di Liga Champions musim ini. Namun, dia tetap berterima kasih kepada seluruh supporter yang selalu mendukung Robert Lewandowski DKK meski berada di situasi sulit. Sayangnya, keajaiban itu tidak terjadi. Kami harus berterima kasih kepada para penggemar, ungkap Laporta dilansir dari Sportskida. Dalam pertandingan yang sulit secara emosional untuk dimainkan, mereka fans telah menyemangati para pemain dan tim karena kami memiliki penggemar terbaik di dunia. Lanjutnya, Laporta ingin Barcelona segera bangkit dari keterpurukan dan fokus menghadapi kompetisi lainnya. Sebab, masih ada Liga Spanyol, Copa del Rey dan tentunya Liga Eropa. Dia menjamin Barcelona akan terus berkembang dan menjadi lebih baik. Sekarang kami harus menatap ke depan. Kami masih memiliki Liga Spanyol dan kompetisi lainnya, jelas Laporta. Kami tahu bahwa dalam periode rekonstruksi ini, akan ada pasang surut. Kami harus terus berkembang setiap hari, pungkasnya. Periode buruk sepertinya masih enggan beranjak dari Barcelona. Azulgrana baru saja dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Barcelona pun harus melanjutkan perjalanan mereka dengan berlaga di Liga Eropa. Ini adalah kali kedua Barcelona gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Pada musim lalu, Blaugrana pun mengalami situasi serupa. Kegagalan ini tentu sangat merugikan bagi Barcelona. Apalagi mereka terlihat sangat ambisius pada musim ini untuk mengembalikan kejayaan. Para pemain berlabel bintang seperti Robert Lewandowski, Rafinha, Frank Kessie, Jules Koundé dan beberapa nama lain digaet ke Camp Nou. Rupanya, kedatangan para pemain itu tak serta-merta langsung menyelesaikan permasalahan Barcelona. Selain itu, Barcelona pun akan mengalami kerugian secara finansial. Sebab, Liga Champions memang menawarkan hadiah uang yang lumayan besar. Jika lolos ke babak 16 besar saja, setiap kontestan berhak menerima hadiah uang senilai 9,6 juta euro. Jika dikonversi ke nilai rupiah terkini, nilainya mencapai 150 miliar. Kemudian jika berhasil melaju sampai babak perempat final, hadiah tambahan yang bakal diterima kontestan mencapai 10,6 juta euro atau 166 miliar rupiah. Jika berhasil melaju ke babak semifinal, ada uang tunai senilai 12,5 juta euro atau senilai 196 miliar rupiah sudah menanti para kontestan. Hadiah lebih besar pun menanti para finalis. Jika hanya bisa menjadi runner-up, UEFA sudah menyiapkan hadiah senilai 15,5 juta euro atau 243 miliar rupiah. Sang juara tentu akan mendapatkan hadiah tertinggi. Ada uang senilai 20 juta euro 313 miliar rupiah, yang akan diterima sang juara Liga Champions musim ini. Barcelona sebenarnya mengharapkan uang hadiah yang cukup besar dari Liga Champions musim ini. Mereka butuh tambahan uang untuk menyehatkan neraca keuangan. Diketahui, Barca menghabiskan banyak uang pada bursa transfer musim panas lalu. Situasi yang sempat menimbulkan kontroversi. Sebab, Blaugrana sebelumnya sempat mengalami kebangkrutan. Sumber uang yang didapatkan Barcelona pada musim panas lalu dipertanyakan oleh banyak pihak. Barcelona pun melakukan hal-hal yang tak pernah mereka lakukan sebelumnya demi mendapatkan tambahan dana. Misalnya pada musim ini mereka menjual hak penamaan Stadion Camp Nou ke Spotify. Barcelona berada di masa terburuknya di musim tahun 2022-23. Setelah sempat tampil menawan di awal musim, Barcelona tampak tidak berdaya di beberapa pertandingan terakhir. Barcelona yang baru sekali menelan kekalahan di Liga Spanyol tak bernasib mujur di Liga Champions. Skuad asuhan Xavi Hernandez ini tersingkir ke Liga Eropa karena hanya bisa finish di peringkat ketiga, meski masih menyisakan satu pertandingan tersisa. Para penggemar kini terbagi menjadi dua kubu akibat hasil tak memuaskan tersebut. Ada yang masih mempercayai Xavi sebagai nahkoda tim. Ada juga yang sudah tidak sabar melihat pelatih baru. Namun, Thierry Henry berpendapat Barcelona harus lebih sabar dengan manajer yang baru berpengalaman melatih Al Sadd tersebut.
Barcelona tidak boleh bertindak gegabah seperti yang dilakukan Aston Villa dengan memecat Steven Gerrard. Henry yang pernah bermain bersama Xavi saat aktif menjadi pemain itu memahami tuntutan yang keluar dari para penggemar. Mereka mengharapkan hasil baik di setiap pertandingannya. Pada akhirnya, hasil akhir akan selalu jadi perhitungan. Saya lihat hal ini terjadi di Inggris. Tepatnya ketika Steven Gerrard dipecat, kata dia kepada CBS Sports. Permintaan tersebut menurutnya tidak bisa ditanggapi dengan pemecatan. Henry menyarankan Barcelona untuk bisa lebih percaya ke proses. Lagi pula, Henry tidak begitu percaya pergantian manajer bisa membawa perubahan instan bagi Barcelona. Manajer baru pada akhirnya akan beradaptasi kembali. Selama masa adaptasi itu tidak ada yang menjamin manajer baru ini akan tampil impresif. Bahkan bisa saja manajer baru akan lebih buruk dengan apa yang sudah dicapai Xavi sejauh ini. Tapi jika sekarang Barcelona memiliki manajer baru, maka saya pikir gunung apinya akan meletus. Maksud saya, situasinya akan jadi lebih buruk dari sekarang, kata Henry. Apa yang dikatakan Henry memang masuk akal mengingat Xavi sangat didukung oleh petinggi Barcelona di bursa transfer musim panas 2022. Ia diberikan pemain-pemain yang dibutuhkan. Xavi juga telah meminta klub untuk menyingkirkan pemain-pemain yang dianggapnya tidak masuk skema tim di musim ini. Dengan kata lain, kerangka tim yang diinginkan Xavi sudah terbentuk. Apabila Xavi dipecat, kerangka tim ini jadi percuma. Manajer baru akan kembali mengubah kerangka tersebut dengan filosofi mereka sendiri.